Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadid Sadiva dengan NIM 245211040. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu fikih dan juga usul fikih beserta perbedaan dari kedua ilmu tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan ilmu fikih yang terbagi pada 4 periode. Periode pertama, periode Nabi Muhammad. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, Tabi'in. Yang keempat, Imam Mazhab. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, dimulai dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dari Allah pada tahun ke-13 sebelum Hijriah dan berakhir pada tahun ke-11 setelah Hijriah. Ini adalah periode terpenting dalam diturunkan wahyu sebagai hukum dalam Islam. Sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, periode ini ada 2 jenis perkembangan wahyu, yaitu di Mekah dan di Madinah. Yang pertama di Mekah. Di Mekah fokus pada prinsip agama seperti keesaan, moral, tauhid, dan hukum praktis yang belum mendetail seperti puasa dan zakat sholat. Yang kedua, hukum di Madinah. Di Madinah ini hukum lebih terperinci dan lebih mendalam seperti sholat, zakat, puasa, perceraian, pernikahan, dan transaksi. Hukum ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Selanjutnya, periode kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Zaman Khulafaur Rasyidin ini dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 11 Hijriah dan berlangsung selama 30 tahun hingga tahun ke-40 Hijriah. Pada masa ini, sumber utamanya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Metode penerapan hukum yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin ini mengenai masalah baru yang belum dihadapi pada masa Nabi atau pada masa sebelumnya. Proses ini merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jika belum terdapat di Al-Quran dan Sunnah, para ulama menyepakati atau yang dinamakan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh 2 sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang pertama, Abu Bakar menggunakan pada masa Abu Bakar hukum menggunakan Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Kemudian jika tidak ditemukan jawabannya, ia akan melakukan ijtihad, melakukan sosialisasi kepada sahabat yang lain. Tapi kalau belum menemukan jawabannya, ia memberikan keputusan pribadi. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, mengikuti metodologi yang serupa, ia lebih menekankan pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, periode ketiga. Periode ketiga ini pada masa Tabi'in atau masa setelah sahabat, dimulai sekitar tahun ke-41 Hijriah setelah Masehi dan berlangsung hingga awal abad kedua Hijriah. Periode ini menetapkan hukum sangat mirip dengan yang digunakan para sahabat atau masa sebelumnya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pada perkembangan masyarakat dan hukum pada masa ini sangat berkembang pesat dan menimbulkan banyak masalah baru yang perlu diselesaikan masalahnya. Pusat-pusat hukum utama pada periode Islam ini terdapat di beberapa tempat. Yang pertama, Madinah, yang kedua Makkah, yang ketiga Kufah, yang keempat Basra, yang kelima Syam, yang keenam Mesir. Lalu
pada perkembangan ilmu fikih pada periode keempat, yaitu pada era mazhab imam. Pada era mazhab imam ini dimulai pada abad ke-2 Hijriah hingga pertengahan abad ke-4 Hijriah. Pada periode ini, fikih berkembang menjadi disiplin ilmu dengan metodologi yang sangat sistematis yang mendekati Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah zaman keemasan fikih, ditandai dengan pertumbuhan pemurnian hukum-hukum yang signifikan. Perkembangan yang pesat pada masa ini, terbitlah 6 buku hadis yang terkemuka yang dikenal sebagai Al-Sahih Al-Sitah. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Jami' Al-Tirmizi, yang keempat Sunnah Abu Dawud, yang kelima Sunnah bin Majah, yang selanjutnya Sunnah Al-Nasyai. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih juga terdiri dari 4 periode. Yang pertama periode Nabi Muhammad, yang kedua Khulafaur Rasyidin atau sahabat, yang ketiga tabi'in, yang keempat imam mazhab. Yang pertama yang saya akan menjelaskan yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini dimulai pada tahun 610 sampai 631 Masehi. Usul fikih ini belum terbentuk sebagai disiplin ilmu yang baku. Sumber hukum utamanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, fase insya dan takwin yang menandai terbentuknya dan tumbuhnya awal pemikiran hukum Islam. Yang kedua, pada periode sahabat. Pada periode sahabat ini dimulai setelah Nabi Muhammad wafat. Sahabat ini mulai melakukan ijtihad dan menghadapi persoalan baru yang belum ada pada zaman Nabi. Usul fikih pada ini masih dalam bentuk awal dan diskusi hukum yang belum baku. Pertukaran pandangan lebih kepada fatwa dan masalah yang muncul. Yang ketiga, pada masa tabi'in. Pada masa ini ditandai dengan berbagai metode istinbat atau daripada tabi'in. Fikih ulama dari Irak lebih cenderung menggunakan al-ra'yu atau rasionalitas sebagai hukum utama di Madinah, yang lebih merujuk pada hadis. Muncul tiga kelompok ulama dari Irak: Madrasah Al-Kufah, Madrasah Al-Madinah, dan yang mengarah pada perbedaan metode dan pengambilannya. Periode yang keempat yaitu pada periode tatwin atau mazhab imam. Periode ini dimulai pada 10 sampai 350 Hijriah. Pada masa ini masa pembukaan dan kematangan hukum, di mana imam mulai muncul dan mengembangkan kajian usul fikih yang secara mendalam dan sistematis. Yang terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek definisi dan ruang lingkup. Pada ilmu fikih, ilmu yang membahas hukum-hukum secara syariah, secara spesifik berdasarkan dalil-dalil terperinci. Sedangkan usul fikih, ilmu yang menjelaskan metode, para prosedur mustahid dalam mengambil atau menetapkan sumber-sumber hukum. Yang kedua, pada aspek pembahasan, fikih lebih berfokus pada hukum praktis amaliyah yang langsung berkaitan dengan manusia dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan usul fikih berfokus pada kaidah, aturan umum, metodologi, dan pengambilan hukum. Yang selanjutnya pada aspek keilmuan.
pada yang ilmu fikih lebih bersifat aplikatif dan praktis, yaitu membahas hukum-hukum spesifik yang sudah jadi. Sedangkan usul fikih bersifat teoritis dan metodologis, yaitu membahas cara memperoleh hukum itu dari mana. Yang selanjutnya aspek posisi dan hierarki keilmuan. Fikih lebih ke hasil atau produk akhir dari pengambilan hukum, sedangkan usul fikih merupakan alat untuk memecahkan masalah atau memecahkan hukum tersebut. Yang selanjutnya aspek cakupan pembahasan. Fikih dibagi menjadi beberapa hal seperti ibadah, muamalah, munaqahat, dan jinayat. Sedangkan usul fikih mencakup pembahasan tentang sumber hukum, metode ijtihad atau kemaslahatan. Selanjutnya tujuan. Fikih lebih bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum syariah secara praktis, sedangkan usul fikih metodologi yang benar dan dalam mengambil hukum dari sumber-sumber yang sudah ada. Kata kunci dari yang perbedaan kata kunci fikih dan usul fikih. Yang pertama, fikih pemahaman lebih praktis dan dalil-dalil terperinci, sedangkan usul fikih lebih ke dalil, metodologi, dan cara pengambilan keputusan hukum. Yang terakhir saya akan membahas perbedaan ahli atau pakar dalam bidang fikih maupun usul fikih. Yang pertama, pada fikih, ahli fikih disebut faqih atau orang yang menguasai hukum-hukum praktis dalam Islam. Yang kedua, usul fikih adalah mujtahid atau orang yang menguasai metodologi pengambilan hukum. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari perbedaan-perbedaan di atas, secara sederhana dapat dikatakan usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang cara pembuatan hukum, sedangkan fikih adalah hasil dari hukum tersebut. Fikih lebih ke kerangka atau metodologi, secara fikih lebih ke aplikatif atau aplikatif praktis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah fikih maupun usul fikih. Bila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.